Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang terhormat, Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak dengan Spektrum Autis, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ananda Nazila Ivana Putri, selaku moderator dari kelompok 4, yang akan presentasi pada kesempatan kali ini dengan membawa materi berjudul Laporan Hasil Identifikasi dan Observasi Layanan Intervensi Anak dengan Spektrum Autis di SLB Negeri 3 Banjarmasin. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Fautida Herlinawati, Karimah Anissa, Rati Septiana, Ananda Nazila Ivana Putri, saya sendiri, Anasai, dan juga Fahru Roji. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki materi pertama, yaitu pengertian autis. Mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya-tanya nih, apa sih itu autis? Nah, autis atau biasa disebut sebagai Autism Spectrum Disorder adalah kondisi di mana ada masalah kompleks pada gangguan syarafnya, sehingga mempengaruhi perilakunya sehari-hari yang disebut juga dengan neurobehavior. Autisme juga merupakan salah satu kelompok dari gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, komunikasi, ketertarikan pada interaksi sosial, dan perilakunya. Autisme berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri. Anak autistik hidup seolah-olah berada di dunianya sendiri. Mereka menghindari atau bahkan tidak merespon terhadap kontak sosial dan lebih senang menyendiri. Lalu, apa penyebab autis ini muncul? Nah, penyebab anak autis ini belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Namun, resiko terjadinya gangguan autisme dapat meningkat apabila terdapat faktor genetik dan lingkungan. Misalnya, paparan racun, asap rokok, infeksi, efek samping obat-obatan, serta gaya hidup tidak sehat selama hamil. Gejala autis ini dapat dijadikan sebagai dua kategori. Kategori pertama, yaitu kategori ini merujuk pada penyandang autisme dengan gangguan dalam melakukan interaksi sosial dan berkomunikasi. Gejala ini dapat meliputi masalah kepekaan terhadap lingkungan sosial dan gangguan penggunaan bahasa verbal maupun non-verbal. Lalu, kategori kedua, penyandang autisme dengan gangguan yang meliputi pola pikir, minat, perilaku berulang yang kaku. Contoh gerakan berulang, misalnya mengetuk-ngetuk atau meremas tangan, serta merasa kesal saat rutinitas tersebut terganggu. Identifikasi anak autis. Nama Mitha Nur Safira. Tempat tanggal lahir Banjarmasin 17 Maret 2010. Jenis kelamin perempuan, agama Islam. Status anak kandung. Anak dari dua bersaudara dan anak kedua. Nama sekolah SLB Negeri 3 Banjarmasin, kelas 2 SD. Alamat Jalan Insinyur PHM Nur, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Riwayat kehamilan. Ketika pada masa mengandung, Ibu Mita tidak ada masalah dalam penyakit atau gejala. Untuk ibunya sendiri memiliki penyakit asma. Saat pada kelahiran, Mita memiliki tubuh yang berwarna biru karena terlalu banyak meminum air ketuban. Pada saat kelahiran, Mita tidak langsung menangis pada anak umumnya, tetapi dipancing terlebih dahulu. Untuk perkembangan bicara, Mita kurang banyak ngomong dan lebih suka diam. Hasil pengisian instrumen identifikasi. Dalam hasil penggunaan instrumen micet, anak yang bernama Mitha Nur Safira akan menunjukkan arah main atau makanan yang dia inginkan dengan cara memegang tangan neneknya. Mitha juga suka bermain susun balok atau mainan yang berbentuk kecil. Mitha juga akan merespon jika ada orang lain memanggil namanya. Yang B, dari hasil penggunaan instrumen diagnostik dan statistika Manual of Mental Disorder 4, Mita mengalami kekurangan bersosialisasi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah.
Dan Mita juga memiliki kekurangan dalam berinteraksi secara verbal dan nonverbal. Mita juga ada melakukan gerakan yang mengulang-ulang seperti mengisap jempol dan menghentakkan kakinya di lantai. Dan Mita juga sering terpaku dengan benda yang berbentuk lingkaran seperti kipas yang berputar. Baik, selanjutnya adalah layanan intervensi anak dengan spektrum autis. Nah, yang pertama ini adalah layanan intervensi guru. Nah, ada kurikulum sekolah, di mana pada saat kami observasi di SLBN Negeri 3 Banjarmasin kemarin, sekolah ini melakukan kurikulum 2013. Terus yang kedua adalah layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, jadi layanan pembelajarannya itu pada sekolah di SLBN Negeri 3 Banjarmasin kemarin itu guru itu melakukan pertimbangan pada setiap aspek perkembangan dan aspek akademis si anak. Nah, terus yang ketiga ada layanan perkembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perkembangan perilaku bagi anak dengan spektrum autis. Dan jadi si guru ini menyesuaikan si anak dengan cara mengajak berinteraksi gitu. Nah, jadi contohnya itu pada saat kami observasi kemarin, si anak itu sedang melakukan olahraga di luar sekolah. Jadi si guru ini menanyakan ada apa aja di luar, terus apa aja yang dilakukan di luar, olahraganya gimana gitu. Jadi cara guru itu kayak mencari informasi gitu kepada si murid tentang kejadian yang mereka alami gitu. Nah, terus yang keempat ada kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran itu para guru itu menyiapkan alat-alat belajar seperti kertas untuk mewarna, terus alat gambar dan alat tulis gitu. Nah, jadi pada observasi kemarin kami melihat para guru itu menyediakan kertas untuk diwarnai oleh si anak autis ini. Nah, terus yang terakhir adalah ada kendala yang dihadapi guru dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan spektrum autis. Nah, jadi kendalanya itu adalah ketidakcapaian pembelajaran, masalah materi, masalah motivasi, dan masalah konsentrasi yang merupakan penyebab masalah pembelajaran ketika menghadapi anak autis ketika mereka tidak siap untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Layanan intervensi orang tua. 1. Bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran anak. Mipta seorang anak piatu yang diasuh oleh kakek dan neneknya. Bentuk pendampingan yang dilakukan oleh kakek neneknya saat pembelajaran di rumah ada dengan belajar menulis dan menggambar. 2. Kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran di rumah. Kendala yang dihadapi kakek dan nenek Mipta saat pembelajaran adalah ketika dia tidak mau belajar. Mipta tidak fokus dengan pembelajarannya dan kesulitan komunikasi dengan Mipta, sehingga kakek dan neneknya ini susah mendampingi Mipta melakukan pembelajaran di rumah. Ketiga, dukungan sarana prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua di rumah. Dengan dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang akan disediakan kakek dan nenek Mipta di rumah berupa seperti media berbasis visual seperti TV, di mana Mipta akan melihat media pembelajaran di TV dengan channel tentang pembelajaran. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu analisis hasil identifikasi. Jadi hasil identifikasi yang kami lakukan di SLBN Negeri 3 Banjarmasin itu, kami mengidentifikasi salah satu anak yang bernama Mita Nur Syafira. Dari sumber wawancara dengan kepala sekolah, guru, wali murid, tetangga, dan di sekitar rumah. Juga kami menggunakan instrumen MCAT dan DSM-4 menunjukkan bahwa Mita tergolong anak dengan spektrum autis. Terlihat dari tidak adanya kontak dua arah, terlihat diam ketika diajak ngobrol atau dipanggil, dan juga tidak bisa melakukan kegiatan pada anak umumnya. Diperkuat dengan terlambatnya perkembangan motorik karena waktu masih kecil Mita ini ibunya meninggal, jadi dibawa oleh bapaknya, tapi anak tersebut ditelantarkan begitu saja lalu diambil kembali oleh nenek dan kakeknya.
Setelah itu baru perkembangan Mita mulai membaik, yang awalnya susah diajak ngobrol, susah memegang pulpen atau pensil, dan lain-lain, sekarang sudah bisa karena nenek dan kakeknya membawa Mita ke terapi seminggu sekali dan disekolahkan di sekolah luar biasa. Terapi yang pernah diikuti oleh Mita yaitu terapi bicara dan perilakunya. Terapi ini bertujuan agar anak bisa berkomunikasi dengan orang sekitarnya. Terapi toileting juga diterapkan. Ini bertujuan agar Mita bisa berjalan ke kamar mandi, karena sebelumnya Mita tidak begitu bisa berjalan cara melepas dan memakai pakaian. Kegiatan Mita di sekolah sangat berbeda dari anak spektrum autis yang lainnya. Anak ini lebih banyak berdiam saja dan lebih asik sendiri. Ketika menulis, Mita sangat sulit memegang alat tulis, jadi harus dipegangkan tangannya agar Mita terlatih menulis. Tetapi ketika ada orang bermain HP di sekitarnya, anak ini kepengen tahu yang sangat besar dilihatnya. Terus HP tersebut sama halnya ketika di rumah, Mita lebih menghabiskan waktu berdiam di depan televisi sambil menghentak-hentakkan kaki ke lantai maupun ke lutut. Kesimpulan dari hasil observasi di SLB Negeri 3 Banjarmasin, kami mengidentifikasi salah satu anak dapat disimpulkan bahwa perilaku subjek menunjukkan ciri-ciri anak autis, yaitu tidak ada interaksi sosial, komunikasi yang tidak begitu bagus, sesekali tidak memberikan respon, mengatakan kata-kata yang aneh atau tidak jelas artinya, perilaku yang diulang-ulang, dan emosi yang tidak stabil. Penyebab autis belum dapat diketahui secara pasti. Adapun proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di SLB Negeri 3 Banjarmasin memakai kurikulum 2013 dengan pembelajaran maupun evaluasi yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakter masing-masing anak. Keluarga juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan anak dan memberikan dukungan terhadap anak, serta mencari solusi dalam mendampingi anak dengan spektrum autis. Kesabaran dan ketelatenan keluarga sangat penting dalam hal ini agar anak bisa mencapai kemampuan sesuai usia dan keterbatasannya.